bait yang ke-26 ini juga penjelasan berkaitan tentang prinsip ahli sunnah terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan sepanjang dia masih melakukan salat. Dan disebutkan di sini oleh pengarang ahli salat, orang yang melakukan salat, yang menunjukkan bahwa pengarang berpendapat orang yang meninggalkan salat itu dihukumi kafir, keluar dari Islam. Dan para ulama sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat karena juhud, menentang atau mengingkari kewajiban salat tersebut. Adapun orang yang meninggalkan salat karena malas, jumhur ulama memandang bahwa hal tersebut juga dianggap salah satu perkara yang membuatnya kafir, keluar dari Islam. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah dari Abdullah bin Shaqiq, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah." Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpendapat atau tidak melihat ada suatu amalan pun yang apabila ditinggal menyebabkan kekafiran kecuali salat. Jadi mereka memandang tidak ada amalan yang menyebabkan kafir kalau ditinggalkan kecuali salat. Dan ini nukilan kesepakatan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kuat didukung oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara engkau di dalam agama. Pemahaman kebalikannya, kalau mereka tidak bertobat, tidak menegakkan salat dan tidak mengeluarkan zakat, berarti bukan saudaramu dalam agama. Demikian pula ayat yang lainnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Apabila mereka bertobat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Maksudnya jangan kalian perangi. Ya, artinya kapan meninggalkan salat maka diperangi. Ya. Berbeda dengan orang yang menahan tidak mengeluarkan zakat karena kikir. Dalil yang lain menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan atau menahan tidak mengeluarkan zakat karena kikir tidak dikafirkan, sebab ada dalil lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Adapun salat, tiada dalil yang memalingkan dari keumuman ayat. Maka asalnya ayat menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat ini dianggap kafir, keluar dari Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan penduduk neraka, dikatakan ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidaklah termasuk orang-orang yang salat. Dan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufr tarkus shalah." Antara seorang lelaki dan antara kekafiran adalah meninggalkan salat. Dan di dalam hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dan antara orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat,
maka dia telah kafir. Maka kesimpulan yang paling kuat dalam masalah ini, bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Ini yang dikuatkan oleh kebanyakan para masyaikh di zaman ini, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muqbil, dan lain-lainnya. Namun Syekh Ibn Utsaimin memberi catatan di dalam syarah beliau terhadap kitab Zadul Mustaqni. Kata beliau, apabila seseorang meninggalkan salat terus-menerus, atau kebanyakannya dia meninggalkan salat, maka di sini yang dikatakan diberikan padanya hukum dia kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau salatnya dia kadang salat kadang tidak, ya, atau ada ya kadang dia melakukan salat, maka yang seperti ini dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Nah, demikian kesimpulan yang berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan salat. Dan tentunya apa yang kita sebutkan tadi itu adalah hukum umum. Orang yang meninggalkan salat karena malas terus-menerus, hukum umum, dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya, adapun hukum orang per orang, maka tentunya dimaklumi bersama dari kaidah ahli sunnah, tidak dihukumi ya terhadap orang per orang bahwa dia kafir setelah terkumpul semua syarat dan telah hilang seluruh penghalang-penghalang atau segala jenis udzur yang berkaitan dengan hal tersebut. Iya. Dikatakan oleh pengarang, wala tukaffiranna ahlas salati wa in asaw. Jangan kalian mengkafirkan orang yang salat walaupun bermaksiat. Menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat walaupun dia berbuat maksiat tidak dianggap kafir keluar dari Islam. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang sebenar-benar tobat. Ya. Kata para ulama, ayat disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini seruan ditujukan kepada orang yang beriman, orang yang masih menyandang nama keimanan, masih muslim, masih mukmin. Disuruh bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Dan ini berlaku pada seluruh manusia yang beriman, apakah dia orang yang taat ataupun berlaku maksiat, ya. Orang yang berbuat maksiatnya dosanya kecil ataupun dosanya besar, semuanya masuk di dalam seruan dalam ayat ini dan masih tercakup dalam penamaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ayat dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, fa'aslihu bainahuma, maka damaikan antara keduanya. Ya. Di sini saling berperang, saling membunuh. Membunuh muslim adalah dosa yang besar dalam syariat. Apakah dianggap kafir mereka? Tidak dianggap kafir. Kenapa? Sebab dalam ayat dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, dua-duanya masih dinamakan mukmin. Andai kata kafir tidak akan disebut dengan pensifatan mukmin. Ya. Demikian pula orang yang membunuh saudaranya, maka dia dikisas, dibunuh. Ya, kecuali kalau dapat pengampunan. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya. Ya. Jadi kalau ada yang dibunuh, kemudian setelah itu dimaafkan baginya, ya, maka dia hanya membayar dia saja. Nah, dan di sini dinamakan faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan dari saudaranya, masih disebut saudara. Andai kata dia kafir, maka tidak disebut lagi dengan kalimat dari saudaranya. Juga dalam hadis Abu Bakrah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, idal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya di dalam neraka. Nah, di sini hadis ini juga menjelaskan bahwa membunuh, ya, dan membunuh kita maklumi bersama dosa yang besar. Ya.
membunuh bukanlah menyebabkan seorang itu kafir keluar dari Islam. Sebab keduanya masih dinamakan muslimani apabila dua orang muslim saling membunuh. Dua orang muslim. Demikian pula dalam hadis Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Al-Hasan, Nabi bersabda, "Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin, nanti dia akan mendamaikan antara dua kelompok yang sangat besar dari kaum mukminin. Ya. Nah, ini kisah tentunya dimaklumi bersama dalam sejarah. Dia terjadi pertikaian antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Dan dua-duanya masih disebut dan dinamakan mukmin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, maka seluruh hal ini, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat dosa itu tidak dikafirkan keluar dari Islam. Ya. Sepanjang ia masih tergolong orang yang bertauhid dan masih menegakkan salat, walaupun dia berdosa dengan dosa yang besar, maka ia tidak boleh dikafirkan. Ya, karena itu pengarang di sini mengingatkan, wala tukaffiranna ahlas salati wa in asau. Jangan sekali-sekali kalian atau engkau mengkafirkan orang yang salat walaupun dia bermaksiat. Fakulluhum ya'si wa dur arsy yasbahu. Semua manusia berdosa. Dan Allah yang memiliki arsy Maha Pengampun, Maha memaafkan. Ya, semua manusia berdosa. Iya. Di dalam hadis Abu Dar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai sekalian hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah kalian kepadaku, maka saya akan mengampuni kalian. Ya, menunjukkan bahwa memang sudah merupakan ketentuan pada manusia, kadang dia terjatuh dalam dosa. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Lau lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa jaa'a biqaumin yadnabuna wa yastaghfiruna fayaghfiru lakum." Andai kata kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka itu berdosa, lalu Allah mengampuni mereka. Mereka memohon ampun, lalu Allah memberikan ampun kepada mereka. Ya. Nah, fakulluhum ya'si. Semua manusia ada melakukan dosa. Ada melakukan dosa. Dan mungkin di sini dijadikan dalil dengan hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik yang bersalah adalah orang yang bertobat. Cuman hadis ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Kalau Syekh Mukbil beliau melemahkan, Syekh Al-Albani beliau menguatkan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan sikap pertengahan ahli sunnah. Orang yang berbuat dosa dihukumi dosanya itu berbahaya. Ya. Dan orang yang berdosa dikhawatirkan akan dirinya. Namun kalau dosanya tersebut tidak sampai ke derajat membatalkan keislaman, maka tidak boleh dikafirkan. Ya. Tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh orang yang berbuat dosa besar dikafirkan karena itu. Nah, ini yang ingin ditekankan di sini oleh pengarang. Kemudian dikatakan di sini, fakulluhum ya'si, semuanya bermaksiat. Wadul arsy yasfahu, dan Allah pemilik al-arsy yasfah, Maha mengampuni. Disebutkan di sini al-arsy. Ya. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan disebutkan bahwa arsy ini merupakan atap dari surga, dan arsy adalah hakiki. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh ahli bidah, ya, dengan takwilat yang tidak dibenarkan dalam syariah. Secara bahasa, al-arsy adalah sarirul malik. Ya. Sarir al-malik, tempat duduk raja secara bahasa. Nah, atau singgasana raja. Ya.
Sebagaimana dalam firman-Nya, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Kata burung hudhud sebagaimana dalam Al-Qur'an, sungguhnya saya mendapati seorang perempuan yang menguasai mereka. Dan perempuan ini diberi kemampuan atau diberi segala sesuatu dan dia mempunyai arsy, singgasana yang sangat besar. Nah, ini raja atau ratu Sabah. Yang disebut oleh orang-orang namanya Ratu Balkis. Ya, begitu kata orang-orang, cuman kita tidak punya dalil yang kuat menunjukkan bahwa itu adalah namanya. Iya. Arsy Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk makhluk Allah yang sangat besar. Dan disebutkan bahwa al-arsy punya qawaim. Ya. Punya tonggak-tonggak. Ya. Disebutkan di dalam hadis syafaat, Sayyidina Musa akhirun biqaimatin min qawaimil arsy. Ketika Nabi awal kali yang sadar dibangkitkan, maka tiba-tiba Nabi Musa telah berpegang dengan satu tonggak dari qawaimul arsy. Dan arsy ada penyangga, ada malaikat-malaikat yang menyandangnya, dan jumlahnya 8. Dikatakan wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang menyandang arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu ada 8. Ya. Maka pensifatan tentang arsy sangat banyak ya di dalam nas dari Al-Quran dan Sunnah. Sampai Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Abi Syaibah, atau bukan Muhammad, Utsman bin Abdullah bin Abi Syaibah, beliau mengarang satu risalah khusus dengan judul Kitabul Arsy, ya, penjelasan tentang bagaimana sifat al-arsy, dan seluruh hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Nah, dan kita mengimani tentang al-arsy tersebut, dan kita imani bahwa Allah istiwa di atasnya. Kita imani hal tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tanpa mentakwilnya atau tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Kemudian dikatakan oleh pengarang setelah menjelaskan tentang tidak bolehnya mengkafirkan orang yang salat walaupun bermaksiat, kemudian beliau tekankan, kata beliau dalam bait yang ke-27, wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yardi wa yafdahu. Baik, wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Dan janganlah engkau meyakini pemikiran khawarij. Sesungguhnya pemikiran itu adalah ucapan bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya, yurdi wa yafdahu, akan membinasakannya dan akan mempermalukannya. Sini pengarang memperingatkan tentang bahaya orang-orang khawarij. Beliau katakan wala ta'taqid, jangan kamu yakini, jangan kamu imani, jangan kamu menganggap hal tersebut bagian dari agamamu. Ra'yal khawarij, ya, pemikiran orang-orang khawarij, ditakbir oleh beliau dengan nama ar-ra'i. Sebab asalnya itu adalah pendapat, tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Khawarij, mereka ini kelompok yang mempunyai ciri-ciri dan simat. Dinamakan mereka Khawarij karena dua sebab. Salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, mereka Khawarij yaitu keluar terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan melakukan atau menancapkan permusuhan kepada beliau. Ya, maka mereka dikatakan Khawarij. Dan hal yang kedua, mereka dinamakan Khawarij karena mereka keluar dari sunnah, meninggalkan sunnah, ya, pada perkara-perkara yang merupakan perkara pokok dan dasar dalam agama, seperti masalah ketaatan kepada penguasa dan masalah-masalah lainnya. Maka Khawarij ini adalah kelompok yang sangat berbahaya, apalagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang bahaya khawarij dengan peringatan yang sangat keras. Kata beliau, tahkiruna salatakum amamakum. Kalian akan merendahkan salat kalian di depan salat mereka, dan kalian menghinakan ibadah kalian di depan ibadah mereka. Namun kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ar-ramiyah bisa dimanakan busur dan bisa dimanakan hewan yang merupakan sasaran. Ditembus oleh panah. Ini dua penafsiran di kalangan para ulama. Mereka keluar dari agama. Dan di dalam hadis Usama bin Zaid, mereka disebut kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar, kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing api neraka, anjing-anjing api neraka, anjing-anjing api neraka. Nah, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang khawarij itu diriwayatkan dari banyak jalan sampai Imam Ahmad berkata sahhat min asyrati aujuh. Dari 10 sisi sahih periwayatan hadis tentang khawarij. Globalnya pemikiran khawarij, mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar, itu dianggap kafir, keluar dari Islam, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Orang yang kekal dalam neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka juga sebenarnya mirip dengan orang Khawarij, cuman mereka katakan bahwasanya dia ini di akhirat kelak tidak di surga dan tidak pula di dalam neraka. Fi manzilatin baina manzilatayn. Tapi kalau dalam masalah menghukumi kafir, semuanya menghukumi dia menghukumi bahwa hal tersebut, orang tersebut keluar dari al-Islam. Ini pemikiran Khawarij. Dan di sini takbir dari pengarang ketika mensifatkan tentang Khawarij, kata beliau, innahu maqalun lima yahwahu. Dia itu adalah pendapat bagi orang yang mengikuti hawa nafsunya. Menunjukkan bahwa semua firqah, semua kelompok yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti hawa nafsunya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat ketika diterangkan tentang 73 firqah, 73 golongan yang terpecah dari umat, disebutkan bahwa wasatastariqu hadhihi ummah ala 73 firqah fil ahwa. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang mengikuti hawa nafsu. Jadi asalnya Khawarij ini adalah kelompok yang mengikuti hawa nafsunya. Dikatakan orang yang mengikuti, dia ini adalah pendapat orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan pendapatnya ini yurdi, akan membinasakannya. Akan membinasakannya. Wa yaftahu, dan akan menghinakannya. Betul-betul akan membinasakan dia di dunia dan di akhirat, sebab pemikiran ini namanya bid'ah yang akan berkembang dan akan menyebabkan seseorang itu kadang karena bid'ahnya sampai keluar dari al-Islam. Demikian pula kehinaan bagi dia dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka mengkafirkan kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah patung tidak memerangi mereka. Yang mereka perangi adalah kaum muslimin. Adapun orang-orang yang menyembah patung, ahlul ausan, kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, mereka tidak perangi. Dan ini diantara ciri umum orang-orang Khawarij. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum, ketika beliau mendebat orang-orang Khawarij, beliau masuk dan melihat mereka dalam keadaan jidat mereka hitam, tangan dan kakinya hitam karena banyaknya sujud. Kemudian di pipinya ada garis-garis hitam karena banyaknya menangis. Nah, memang mereka disifatkan oleh Nabi banyak beribadah, dan kalian menghinakan ibadah kalian di depan mereka. Tapi Khawarij, demikian keadaannya. Maka seorang jangan tertipu dengan penampilan zahir. Yang menjadi ukuran adalah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka didebat oleh Ibn Abbas dalam 3 masalah, dan atau mereka mengajukan 3 masalah kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas mendebat mereka dalam hal tersebut dan kembali kepada Sunnah sekitar 2.000 orang waktu itu. Dan yang lainnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan.
Ini adalah pemikiran Khawarij, ya, pemikiran yang sampai pada hari ini masih banyak pewarisnya. Ya. Dan asal pemikiran pengkafiran dan adanya berbagai macam kerusakan peledakan bom, ya, dari beberapa orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ini kembali kepada pemikiran-pemikiran sesat yang seperti ini. Karena itu hendaknya kaum muslimin, ya, mengingat akan arti pentingnya peringatan Rasulullah SAW akan kesesatan Khawarij. Sebelum adanya mereka, ya, sebelum keluarnya Nabi SAW sudah memperingatkan tentang bahayanya. Ya. Dan di sini pengarang beliau berkata, "Wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu." Jangan kalian atau jangan kamu meyakini pemikiran Khawarij. Sungguhnya itu adalah ucapan orang yang mengikuti hawa nafsu, akan membinasakannya dan akan mempermalukannya. Ya. Setelah menjelaskan tentang Khawarij, maka beliau membantah dan menjelaskan kelompok yang lain. Kata beliau, "Wala taku murjiyan la'uban bidinihi. Ala innamal murji fid dini yamzahu." Ya. Kata beliau, jangan sekali-sekali kamu menjadi orang murji'ah, bermain-main dengan agamanya. Ketahuilah, sungguhnya orang-orang murji'ah itu terhadap agama mereka bermain-main. Yamzah, banyak bercanda, bermain dengan agamanya. Nah, di sini pengarang Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala mensifatkan orang-orang murji'ah, bahwa orang-orang murji'ah ini adalah orang-orang yang mempermainkan dan bercanda dengan agamanya. Dan seseorang semakin ekstrim pemikirannya dalam irja, maka dia akan semakin banyak menjadikan agama sebagai permainan dan candaan. Ya. Al-irja asalnya secara bahasa adalah mengakhirkan, mengundurkan. Dan dikatakan murji'ah secara istilah karena mereka mengakhirkan, mengeluarkan iman atau mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Jadi amalan tidak masuk dalam penamaan iman. Orang-orang murji'ah terbagi beberapa kelompok. Di antara orang murji'ah ada yang mengatakan bahwa iman itu mujarrad al-ma'rifah, sekedar mengetahui saja. Iya. Iman itu sekedar mengetahui. Tahu, sudah. Selesai, dia telah beriman. Iya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan iman itu mujarrad at-tasdiq, hanya sekedar pembenaran. Iya. Ini di antara kelompok murji'ah juga. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan berucap. Cukup dengan berucap. Dan ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan dan ucapan. Amalan tidak masuk dalam iman. Ini 4 kelompok dari kelompok al-murji'ah. Yang pertama mengatakan ma'rifah saja, ini murji'ah ekstrim dan mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah. Dan yang mengatakan bahwa sekedar ucapan itu orang-orang Karramiyah. Ya, cukup dia mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia tidak yakini, ya, walaupun dia tidak beramal, maka dia adalah mukmin. Ini pemikiran murji'ah. Nah, dan ini pemikiran Al-Karramiyah yang disifatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Dan yang membangun pemikirannya di atas dasar ini membuat pemikiran-pemikiran yang aneh, sehingga mereka mengatakan bahwa Fir'aun adalah mukmin. Ya, karena itu Ibn Arabi mengarang satu buku khusus, judulnya Imanu Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Dia tetapkan bahwa Fir'aun adalah beriman. Ya, cukup pengakuannya Fir'aun, dia sudah mengucapkan bahwa dia mengakui Tuhannya Nabi Musa, walaupun dia tidak yakini ataupun dia tidak beramal, maka cukup Fir'aun dikatakan sebagai mukmin. Ya, dan ini ucapan kafir, orang-orang kafir keluar dari Islam. Karena seperti yang saya katakan tadi, Al-Karramiyah ya dihukumi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Dan yang dianggap pemikiran ini sudah hilang, masih ada. Ya. Pernah ada yang membuat seminar di Makassar, ya, orang-orang yang orientalis yang belajar di Chicago dan semisal yang itu, bikin seminar dengan judul Fir'aun Mukmin Sejati. Ya. Dasarnya dibangun di atas hal ini. Ekstrim,
dan juga salah di dalam pemahaman terhadap masalatul iman. Ya. Kemudian yang juga sekarang lagi ramai yang disebut dengan nama murji'atul fuqaha. Murji'ah al-fuqaha. Mereka mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Jadi iman itu cuman ucapan dan keyakinan saja. Ada pun amalan tidak masuk dalam iman. Sebagian mengatakan amalan bukan syarat sempurna. Dan ini semuanya adalah ucapan murji'ah. Ya, ucapan murji'ah. Ya, kita akan terangkan ya mana keimanan di kalangan ahli sunnah. Akan diterangkan oleh pengarang nanti setelah menjelaskan hal tersebut. Nah, di sini yang ingin ditekankan bahwa murji'ah ini ada beberapa kelompok, ya, dan mereka semua sepakat. Mereka semua sepakat bahwa sahnya mengeluarkan amalan atau amalan itu tidak masuk dalam penamaan iman. Ini global pemikiran orang-orang murji'ah. Ya. Dan pengarang mensifatkan mereka bahwa mereka ini bermain-main dengan agamanya. Ya, bermain-main dengan agamanya. Ya. Kenapa dikatakan bermain-main dengan agamanya? Orang yang fasik, ya, apabila dikatakan kepadanya, ya, misalnya, atau dibangun di atas ucapannya, dia akan mengatakan bahwa keimanannya sama dengan keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keimanan para malaikat. Ya. Ya. Sebab mereka anggap hal tersebut keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Kemudian juga dibangun di atas dasar pemikiran dalam keimanan itu. Dan juga kalau dia berlaku maksiat, ya, dia katakan maksiat ini, ya, apabila dia berzina, kemudian mencuri, ya, dan seterusnya, itu tidak masuk. Ya, di dalam keimanan, artinya tidak merubah arti keimanan. Demikian pula kalau dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya, tidak merubah arti keimanan. Ya, kira-kira siapa yang lebih bercanda dan mengolok-olok agamanya seperti orang murji'ah ini? Ya. Kalau misalnya ada orang yang mencuri ataupun ada yang berzina dan dikatakan ini bertentangan dengan keimanan, dia katakan ini amalan tidak berkaitan dengan iman. Dikeluarkan, ya, mereka keluarkan dari penamaan keimanan. Karena itu sangat tepat sekali pengarang di sini mensifatkan mereka, mensifatkan orang-orang murji'ah. Kata beliau, wala taku murjiyan la'uban bidinihi. Ala innamal murji fid dini yamzahu. Ya. Dan janganlah kamu menjadi orang murji'ah, bermain-main dengan agamanya. Ketahuilah sungguhnya orang-orang murji itu, ya, di dalam agama mereka bercanda. Kemudian setelah menjelaskan tentang pemikiran murji'ah, ya, dan bagaimana mereka bermain-main terhadap agama, maka beliau tetapkan ucapan ahli sunnah di dalam masalah iman. Kata beliau, wa qul innamal imanu qaulun wa niyatun wa fi'lun ala qaulin nabiy musarrahu. Dan katakanlah, sungguhnya iman itu adalah ucapan dan niat. Sungguhnya iman adalah ucapan dan niat, wa fi'lun, dan perbuatan, ala qaulin nabiy musarrahu. Hal tersebut dibangun di atas ucapan Nabi yang sangat jelas. Dibangun di atas ucapan Nabi yang sangat jelas. Di sini beliau tekankan bahwa iman itu adalah terdiri dari 3 perkara. Qaulun, ucapan, wa niyah, keyakinan, wa fi'lun, dan perbuatan. Ya. Kemudian beliau terangkan, wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Dan iman itu kadang berkurang tiba-tiba dengan maksiat, segera berkurang dengan maksiat, dan kadang-kadang dengan ketaatan dia meningkat. Ya. Naik. Wa fil wazni yarjahu, dan di timbangan dia lebih rajih. Ya, lebih berat. Di dalam 2 bait syair ini, yang ke-29 dan 30, pengarang menjelaskan tentang prinsip ahli sunnah di dalam masalah keimanan. Globalnya iman itu terdiri dari 5 perkara secara lengkap. Ya. Al-i'tiqadu, al-qaulu bil lisani, ucapan dengan lisan, wal i'tiqadu bil janan, keyakinan dengan hati, wal amalu bil jawarih wal arkan, beramal dengan anggota tubuh, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi iman adalah ucapan, keyakinan dan amalan.
bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini keimanan. Ya. Siapa yang mengumpulkan 5 perkara ini, ya, maka dia telah mengumpulkan keimanan. Nah, dan di sini pengarang mengatakan bahwa hal tersebut musarrah, ya, diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari kalimat ucapan itu masuk di dalamnya ucapan dengan lisan, ucapan dalam hati. I'tiqadun, keyakinan. Ya. Keyakinan kadang masuk dalamnya salat tawakkal, al-khauf, war-raja. Ya. Naam, kemudian al-isti'anah. Ya. Qaul, ucapan, ya, kadang dengan amalan ketaatan, zikir, membaca Al-Quran, ucapan syahadat dan seterusnya. Perbuatan, yang melakukan salat, ya, mengeluarkan zakat, dan kadang ada yang terdiri dari ketiganya, ya, sekaligus. Nah, dan dikatakan bertambah dan juga bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Di antara dalil yang sangat kuat dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang iman itu terdiri dari 3 perkara. Ketika Nabi menerangkan dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Tentunya ucapan di sini ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Ya. Sebab al-qaul itu ada 2, ucapan dan keyakinan. Ya. Qaul la ilaha illallah, seakan-akan iman itu dengan ucapan. Kemudian wa imatatul ada wa adnaha imatatul ada anit tariq. Yang paling rendahnya dari keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu dari amalan hati. Rasa malu dari amalan hati. Sebagaimana rasa takut, harapan, ya, semuanya adalah amalan hati. Rasa malu amalan dalam hati dan nampak asarnya, pengaruhnya di tubuh. Ya. Seorang apabila malu kadang kelihatan, ya, pada wajahnya, ya, pada tubuhnya bahwa dia sekarang, ya, dalam keadaan malu. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan, ya, ketika Nabi menjelaskan bahwa iman itu 73 sampai 79 cabang, menunjukkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Setelah itu Nabi memberi 3 contoh, 3 contohnya mewakili dari seluruh cabang. Ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan amalan, dan ada yang merupakan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa iman terdiri dari 3 perkara itu. Dan tidak boleh dikatakan amalan bukan dari keimanan, atau dikatakan amalan syarat sempurnanya iman. Tapi dikatakan amalan adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Ini diantara masalah-masalah yang diterangkan oleh para ulama, dan banyak yang tersesat di dalam masalah ini. Demikian pula ahli sunnah menetapkan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Dan ini letak kesepakatan di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullah taala. Ya, banyak dalil yang menunjukkan tentang bertambahnya keimanan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana famma alladziina aamanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Apabila turun surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Maka orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira. Ya. Wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk bertambah petunjuknya. Ya, bertambah petunjuknya. Wa yakhruna lil asqani yabkun wa yazidukum khusyu'a. Dan mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis dan mereka pun bertambah khusyuk. Ini semuanya menunjukkan ada tambahan. Ya, dengan ketaatan-ketaatan ada tambahan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanan bersama dengan keimanan mereka. Ya. Demikian pula iman itu berkurang. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah
keimanan. Menunjukkan bahwa iman kadang juga berkurang. Iya. Dan ini sudah merupakan kesepakatan di kalangan para ulama salaf rahimahumullahu taala. Iya. Adapun ahlul bidah dalam masalah ini, di antara mereka, ya, ada yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah, atau ahlul bidah mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ini termasuk asal kesesatan, ya, di dalam penyimpangan orang-orang Khawarij, Al-Mu'tazilah dan orang-orang Murji'ah. Ya. Nah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, kenapa mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat maksiat kafir keluar dari Islam? Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Asalnya sesat dalam masalah iman. Mereka mengatakan iman itu cuma satu bagian. Kalau pergi sebagiannya, maka semuanya pergi. Ya. Dipahami? Kalau pergi sebagiannya, maka semuanya pergi. Nah, karena itu, tatkala ada yang berbuat maksiat, mereka anggap sebagian dari imannya pergi, berarti semuanya pergi. Dianggap kafir keluar dari Islam. Ya. Ini asal penyimpangannya. Namun ahli sunnah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ya. Berkurang dengan maksiat. Di sini letak-letak perbedaan, dan sekali lagi, kalau seorang tahu keyakinan-keyakinan ahli sunnah, walaupun dia tahu secara global, dan dia berada di atas hal tersebut, ada yang menyelisihinya dia tolak, maka sungguh dia berada di atas keselamatan dan keberuntungan. Ya. Demikian harusnya seseorang di dalam menanamkan akidah, ya, sedikit demi sedikit. Ya, setelah dia pahami, kemudian dia menghafalkan ayat-ayat dan dalil. Ya, setelah dia matang di atas hal tersebut, kemudian dia kadang tahu syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan supaya dia lebih kuat lagi. Ya, sebab ad-diddu asy-syai'u innama yu'rafu bi-diddihi. Sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Yang manis diketahui kadarnya dia manis. Ya, ketika diketahui lawannya yaitu pahit. Nah, maka kadang butuh untuk mengetahui tentang di mana dasar-dasar atau letak kesesatan orang-orang yang sesat. Karena itu penanaman secara umum yang ditanamkan di dalam akidah adalah menanamkan usul ahli sunnah wal jamaah, pokok-pokok akidah ahli sunnah, masadir at-talaqi di kalangan ahli sunnah, dan juga diterangkan tentang pokok-pokok penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Sebab dasar penyimpangan itu ada. Sehingga kalau ada kelompok yang datang kemudian membawa penyimpangan-penyimpangan baru, bisa diketahui asalnya dari mana penyimpangan tersebut. Dasarnya dari mana penyimpangan tersebut. Ya, dan tentunya apabila seorang muslim memiliki hal ini, maka dia akan kokoh dan teguh di atas agamanya. Ya, tidak akan tergoyah oleh berbagai macam fitnah dan berbagai macam syubhat yang muncul khususnya di zaman kita ini. Wallahul musta'an. Ya. Ini berakhir 30 bait syiah. Semuanya menjelaskan tentang i'tiqad. Setelah itu beliau menekankan pada 3 bait terakhir ini beberapa perkara yang harus dipegang oleh setiap muslim yang ingin beruntung dalam kehidupannya. Kata beliau, "Wada' anka ara ar-rijali wa qawlahum, fa qawlu Rasulillahi azka wa ashrahu." Kata beliau, dan tinggalkanlah darimu ya, pemikiran-pemikiran lelaki, wa qawlahum, dan ucapan mereka. Sungguhnya ucapan Rasul itu lebih suci dan lebih lapang di dalam hati. Sini pengarang berkata wada' dan tinggalkan. Tinggalkan. Jauhi. Berhati-hati kamu dari ara' ar-rijal, pemikiran orang-orang. Jangan kamu membangun agamamu di atas pemikiran orang-orang yang hanya mengandalkan akalnya saja, tidak membangunnya di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang akalnya tidak bisa dijamin, akal yang selamat. Wa qawlahum, tinggalkan ucapan mereka. Ya. Tinggalkan ucapan mereka. Sini tahdir dari pengarang tentang bahayanya mengikuti ar-rai, mengikuti pendapat semata, pendapat yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memperingatkan, iyyakum wa ashab ar-rai, fa innakum a'da'ud din. Hati-hati kalian dari orang-orang yang memakai akalnya, pikirannya. Sungguhnya mereka adalah musuh-musuh agama. Sungguhnya mereka adalah musuh-musuh agama. Dan Umar sendiri berkata, ittahimur ra'i bid din. Ya, curigailah pendapat dalam agama. Curigai. Ya. Nah, dan ini Umar mengambil pelajaran ya, ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah ya, menandatangani perjanjian ya, dan ada Abu Jandal yang kemudian waktu itu datang berlindung kepada Rasulullah, dikembalikan lagi setelah perjanjian. Maka Umar ya berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah orang yang terbunuh di antara kita masuk surga dan yang terbunuh dari mereka masuk neraka? Katanya ya. Nah, maka Umar berkata, kenapa kita tidak memerangi mereka? Apa kita menerima kehinaan dalam agama kita? Nah, maka Rasulullah berkata, ya Umar, saya adalah Rasul Allah. Ya. Kemudian setelah itu Umar datang kepada Abu Bakar bertanya. Iya. Sama dengan itu. Abu Bakar juga menjawab dengan jawaban yang sama. Iya. Nah, setelah nampak bagaimana hikmah Allah di belakang perjanjian Hudaybiyah dibukakan kemenangan setelah itu bagi kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu makin kuat dan beliau sendiri berkata, ittahimur ra'i fid din. Ya. Tuduhlah dan curigailah pemikiran dalam agama. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-din bir ra'i, lakana asfal al-khuffi awla bil mashi min a'la." Andai kata agama itu dengan pikiran, dengan ra'i, maka sungguh bawahnya sepatu lebih pantas diusap daripada di atasnya. Tuntunan dalam mengusap sepatu yang diusap di atas. Ini tuntunan. Ya, kalau dipikir dengan akal, bukankah yang kotor itu di bawah? Harusnya yang dibersihkan di bawah. Kenapa yang diusap di atas? Kata Ali, yang dikata agama dengan pikiran, maka yang di bawah diusap. Tapi demikianlah agama. Nabi SAW memerintah untuk mengusap di atasnya, kita juga mengusap di atasnya. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Beliau berkata, wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu ini batu, tidak bermanfaat dan tidak memberi celaka. Ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lihat mencium kamu. Maka Umar juga menciumnya. Nah, menunjukkan bahwa agama hendaknya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibangun di atas rai. Ya. Dan dasar kesesatan seluruh firqah adalah mengutamakan akalnya. Dalam masdar talaqi tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, tetapi mereka kadang memakai pemahaman akal, ya, yang menyebabkan mereka jatuh dalam berbagai macam kesesatan. Dan Imam Al-Auza'i berkata, "Alaika bil athar wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Hendaknya kalian berpegang dengan al-athar, dengan hadis dan asarnya para sahabat, walaupun manusia menolak kamu. Dan hati-hati kamu dari pemikiran orang-orang, walaupun dihiasi kepadamu dengan ucapan yang indah. Ya. Dan subhanallah di sini pengarang ya, betul-betul memberikan nasihat yang sangat baik. Ya. Di awal bait syairnya, ya, beliau berkata, "Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi was sunan allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu." Dua bait syair nasihat. Dan diakhiri juga adalah wasiat dan nasihat. Beliau wasiatkan, hendaknya kalian tinggalkan pemikiran orang-orang dan pendapat mereka. Faqaulu Rasulillahi azka wa asyrahu. Sabda Rasulullah lebih suci dan lebih lapang diterima oleh hati. Lebih enak diterima oleh hati. Ya. Dan pada hari kiamat manusia tidak ditanya tentang akalnya. Ya. Tapi ia akan ditanya tentang sejauh mana ia mengikuti para rasul. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika mereka dipanggil, maka Allah berfirman, apa yang kalian jawab terhadap para rasul? Ya. Tidak ditanya tentang bagaimana pendapat si anu atau bagaimana ucapan si anu, tetapi yang ditanya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh para rasul. Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Iya. Kemudian setelah itu beliau katakan, wala taku min qaumin talhu bidinihim fatata'anu fi ahli al-hadits wa taqdahu. Dan janganlah kamu termasuk dari satu kaum yang bermain-main dengan agamanya, lalu kamu mencercah para ahli hadits dan kamu menjelekkannya. Dalam bait ke-32 ini beliau terangkan tentang seseorang itu jangan sampai mengikuti orang-orang yang molok-molok agamanya.
Orang-orang yang mengolok-olok agama itu adalah orang-orang yang mencerca para penyandang agama ini. Ya. Dan penyandang agama ini adalah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama ahli hadis. Karena itu mencerca mereka ini tentunya adalah muncul dari kebiasaan mereka bermain dan mengolok-olok agama. Ya. Karena itu kata pengarang, wala takum min qaumin talhu bidinihim. Kamu jangan sekali-sekali termasuk dari kaum yang bermain-main dengan agamanya, sehingga kamu mencerca ahlul hadis dan mencela mereka. Ahlul hadis, ya, mereka yang menyampaikan dan menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah berbukti pada setiap zaman yang menampakkan kebenaran. Bahkan para ulama ya, menyebutkan penafsiran hadis mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Terus-menerus ada kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka dan orang yang menyelisihi mereka sampai hari kiamat. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini, kata beliau, kelompok ini yang terus-menerus dimenangkan oleh Allah, andai kata mereka bukan ahlu hadis, saya tidak tahu lagi siapa lagi mereka. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah taala punya pernyataan semisal dengan itu. Imam At-Tirmidzi dan para a'immah yang lainnya menunjukkan bahwa ahli hadis mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para ulama as-salaf rahimahullah taala. Ukuran ahli hadis, ya, ciri umumnya memang mereka sibuk dengan hadis, tapi manhaj umumnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para ulama as-salaf rahimahullah taala. Maka mencerca mereka, mencela mereka, itu artinya mencela agama. Dan ini artinya orang yang mengolok-olok dan mempermainkan agamanya. Ya. Karena itu sangat tepat sekali ya, apa yang disebutkan di sini oleh pengarang, wala takum min qaumin talhu bidinihim. Dan jangan kamu termasuk dari satu kaum yang bermain-main dengan agamanya. Fatata'ana fi ahlil hadits wa taddahu. Lalu kamu mencerca ahlul hadits dan mencela mereka. Kemudian beliau akhiri bait syair ini, atau beliau akhiri manzumah qasidah beliau dengan ucapan beliau, idza ma'taqadta ad-dahra ya sahih hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Dan apabila engkau meyakini, ma di situ namanya dalam istilah bahasa Arab ma zaidah, tambahan. Ya, tidak diartikan. Apabila engkau meyakini ad-dahra sepanjang masa, kamu meyakini ya sahi asalnya ya sahibi, wahai temanku. Hadhihi ini qafiyah ya, jadi ukurannya kalau diterjemah Indonesia kurang bagus kedengarannya. Kalau diterjemah bebas, apabila engkau meyakini akidah-akidah ini, wahai temanku, kamu yakini sepanjang masa, fa anta ala khairin tabitu wa tasbihu, maka engkau berada di atas kebaikan. Ya. Engkau berada di atas kebaikan dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan kamu di waktu pagi. Ya. Dalam keadaan tidur di malam hari ataupun kamu dalam keadaan berada di waktu pagi. Ya. Di sini di akhirnya beliau setelah menerangkan dan mengumpulkan beberapa prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, beliau menekankan tentang pentingnya akidah ini dan pentingnya menjaga akidah ini. Kata beliau, kalau kamu yakini akidah ini sepanjang masa, artinya kamu menjaga hal ini terus-menerus, ya, kamu terus-menerus menjaga orang-orang yang berpegang di atasnya, menjaga hal tersebut, maka kamu berada di atas kebaikan. Kamu berada di atas kebaikan. Ciri kebaikan apabila seorang itu berakidah dengan akidah yang benar, ya, dia istiqamah di atas agama Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Harus dijaga istiqamah di atas agama Allah. Ya, karena itu kita diperintah untuk senantiasa ya, menjaga keistiqomahan kita. Dan di waktu ada orang yang meninggal, di antara doa yang kita doakan, Allahumma man ahyaitahu minna
fahyihi al-Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ya Allah, siapa yang kamu hidupkan di antara kami, hidupkanlah dia di atas Islam. Siapa yang kamu wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Istiqamah penting ya ikhwan. Menjaga agama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Berkata ucapan dan keyakinan bahwa Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di hal ini. Istiqamah artinya dia menjalankan segala yang diperintah kepadanya. Maka tidak ada ketakutan atasnya dan tidak pula ia bersedih hati. Mereka itulah orang-orang yang merupakan penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan, ya, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, memberi kabar gembira. Mereka berkata, para malaikat berkata, janganlah kalian bersedih hati, janganlah kalian takut, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Sungguhnya kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia. Dan istiqamah ini ya, adalah wasiat yang sangat agung. Sampai dalam hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Katakan padaku dalam Islam ini satu ucapan yang saya tidak tanya lagi kepada orang setelahmu. Maka kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Ya. Maka menjaga akidah, menjaga keyakinan adalah tugas setiap muslim dan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya menjaga keyakinan yang benar ini, yaitu dengan senantiasa mengulanginya. Ya, kadang ya di pertemuan ringkas seperti ini, ya kita mendengar beberapa perkara yang kita harapkan ya banyak yang diserap, namun mendetailkan hal tersebut kadang butuh mengulangi. Ya, hadir dalam majelis mempelajari kitab ini haiyah, ya besoknya mungkin di majelis lain mempelajari aqidatus salaf ashabul hadits, mungkin di majelis lain mempelajari kitab tauhid, mungkin di majelis lain mempelajari aqidah tahawiyah, atau di majelis lain mempelajari buku-buku aqidah, sehingga ya kokoh di atas aqidah yang benar. Dan disitulah ciri kebaikan bagi setiap muslim yang diisyaratkan di sini oleh pengarang. Kata beliau, fa anta la khairin tabitu wastasbahu. Kamu sungguh akan berada di atas kebaikan dalam keadaan kamu tidur di malam hari dan di pagi hari. Iya. Kamu berada di atas kebaikan di malam dan di pagi hari. Maksudnya kamu berada di atas kebaikan pada setiap saat. Kamu berada di atas kebaikan pada setiap saat. Ini akhir dari qasidah Haiyah Ibn Abi Dawud. Ya, dan sebagaimana melihat ini ringkas sekali. Ini saya ketik, kemudian di print hanya satu lembar saja. Satu halaman, kemudian halaman keduanya hanya sedikit. Ya. Kalau dihafalkan sangat mudah untuk dihafal. Sangat mudah untuk dihafal. Dan di sebagian buku ada tambahan beberapa bait syair, cuman tidak terhitung dari ucapan pengarang. Ya, karena itu kita tidak baca ya. Kita tidak baca, disebutkan oleh As-Safarini dalam kitab beliau. Ya, dan juga ada yang menambahnya. Ya. Dan Syekh Abdul Razak juga menjelaskan ya di akhir dari syarah beliau. Antum bisa rujuk dan membacanya sendiri. Nah, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala setelah asar kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.